Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kali ini mesin bor saya, mesin bor sego pecel, dapat pekerjaan lagi. Kenapa laginya di belakang ya? Karena sangat jarang sekali saya mendapat pekerjaan bor sumur. Insya Allah karena memang bukan rezeki saya, rezeki teman-teman yang semakin hari semakin banyak sekali, nggak terhitung karena ini tukang bor sumur yang ada di kota kami. Karena memang intinya sekarang sudah bukan menjadi main core atau bisnis utama kami. Ya kalau ada pekerjaan dengan harga yang cocok kita kerjakan, tapi intinya kita lebih banyak fokus di perbaikan pompa air. Memang yang pertama kita bersyukur mendapat pekerjaan karena di daerah sini secara struktur tanah insya Allah mudah ya teman-teman. Kendalanya kan tukang bor itu hanya batu aja. Di sini insya Allah gampang lah, kalau mau dikerjain sehari itu sudah selesai lah kalau dengan kedalaman yang standar. Tetapi yang jadi masalah, area sini tuh rentan dengan zat besi. Sekitar 300 meter atau 200 lah dari sini, di belakang ruko ini, itu kita gagal yang kemarin bor itu. Ya airnya berlimpah-limpah, tetapi kualitasnya terakhirnya lama-lama akhirnya mengandung zat besi. Menurut data itu karena semakin ke belakang ruko ini adalah semakin dekat dengan sungai. Itu sejarah yang histori kita yang pernah kita amati secara empiris seperti itu. Semakin dekat sungai dengan catatan sungai tertentu ya, itu rata-rata kecenderungannya semakin dalam tidak semakin bagus. Jadi banyak zat besi. Sedikit menjawab pertanyaan dari rekan-rekan kenapa di Malang itu tidak memakai submersible. Yang pertama, kalau teman-teman semua orang memakai pompa submersible, insya Allah saya tidak ada kerjaan. Secara bercanda seperti itu teman-teman, karena pompa submersible tidak ada kerewelannya. Yang ada kerewelannya pompa jet. Yang kedua, sebenarnya masalahnya bukan karena pompa jet itu jos ya. Justru pompa jet itu mengalirnya kecil, teman-teman. Ya, saya anggap satu kran itu aja lah, 15 sampai 20 liter per menit itu standarnya untuk pompa jet. Anda tahu sendiri submersible berapa keluarannya. Di Malang tidak bisa pakai submersible itu. Ya karena apa? Sumber air bagusnya itu terbatas. Kalau kita hanya mengejar kuantitas, ya kita bor lah katakanlah 30, 40, pakai submersible pasti aman aja. Tetapi yang jadi masalah, airnya tidak bisa digunakan. Beda dengan tempat lain. Jadi kita submersible karena satu permukaannya dalam, kedua airnya berlimpah-limpah. Di sini air bagusnya itu terbatas. Itu aja teman-teman. Air bagusnya terbatas. Kita usahakan ngebor itu mendapat air yang bagus. Apalagi untuk rumah tangga ya. Tidak perlu water treatment. Kecuali pabrik ya, itu beda lagi. Itu saja masalahnya kenapa tidak memakai submersible di Malang. Yang kedua, submersible mengharuskan kita memasang casing sampai bawah. Dan bor sego pecel itu tidak sanggup rata-rata. Karena apa? Membuat lubang yang bulat total sampai bawah itu berat. Karena apa? Banyak batu yang harus ditembus. Ya kebanyakan kita memakai linggis standar, lubangnya tidak bisa bulat persis seperti kalau memakai bor mesin. Dan memang rata-rata 90% di Malang itu 99% lah, itu tidak ada yang di casing sampai bawah. Kita ngisingnya paling banyak 2 batang atau 8 meter. Paling banyak bawah sampai 30-36 meter pun polos. Tidak ada masalah selama ini seperti itu. Tanahnya stabil di Malang itu. Jadi tidak perlu di casing. Lah kalau memakai submersible tentunya harus casing sampai bawah, karena bisa ambrol kalau tidak di casing. Kehisap dengan hisapan yang kuat di satu titik. Seperti ini teman-teman, kita berdoa. Tadi juga yang punya ruko juga memberi ritual secara kepercayaannya. Memang saya persilahkan kemarin, monggo mau berdoa sesuai keyakinan kepercayaan masing-masing. Saya sangat menghormati. Saya minta malahan
karena semuanya kan intinya meminta kepada Yang Maha Kuasa, tetapi dengan cara sendiri-sendiri. Saya juga dengan sendiri, monggo masnya, mbaknya meminta kepada Tuhan dengan cara sendiri untuk mendapatkan kelancaran, dapat tadi yang bagus. Saya juga dengan cara sendiri. Jadi ini tadi ada ini bubur, ini saya pikir tadi kok gak dikasih sendok gitu. Oh ternyata kata tukang saya ya enggak, ini kan untuk sajen aja. Monggo saja, itu kepercayaan. Tapi kalau saya sajenin saja sama kopi. Banyak pertanyaan di komentar tentang sumur bor, teman-teman. Tidak saya jawab, pasti saya jawab. Yang paling tahu adalah tukang bornya. Ya karena apa? Karena lapisan tanah itu beda-beda, teman. Dan kenapa kita tetap memakai bor manual, teman? Ya karena tiap lapisan tanah itu insya Allah kita tahu. Beda dengan bor mesin yang udah jalan terus keluar pakai pompa pendorong sirkulasi mengeluarkan lumpurnya. Ini kan kita ambil lumpurnya secara manual dan kita menggalinya, ngelinggisnya itu manual. Tiap lapisan tanah itu insya Allah kita tahu pasti. Makanya saya bilang yang paling tahu, saya tidak mau jawab kalau sumur bor itu ya, karena kita tidak pernah tahu kecuali saya ngebor sendiri. Saya ngebor sendiri aja masih kadang bleset. Nah, apalagi mengomentari jawab sumur bor orang lain yang sangat jelas beda lokasi, beda lapisan tanah. Di area yang sama aja di sekitar sini, kita di Malang aja beda 10 meter, beda blok aja sudah berbeda. Jadi yang paling tahu tukang bornya, terutama yang bor manual itu, teman-teman. Kalau bor mesin ya memang tahu dah lumpur sirkulasi saja. Ya kalau seperti ini tiap lapisan tanah pasti terasa dan tahu kalau dikeluarkan ya seperti apa warnanya. Insya Allah kita tahu mana sumber, mana air yang tanah yang sepertinya tidak bagus dari pengamatan secara visual itu loh, teman-teman. Beda dengan bor mesin, itu saja teman-teman masalahnya. Makanya kalau bor mesin ya taunya udah dalam ya, kita tidak pernah tahu di lapisan mana-mana yang kita lewati, kita linggis itu aja. Ini baru awal saya bikin dengan lubang kecil dulu, teman-teman. Karena pengalaman yang kemarin tuh kita udah bikin terlanjur besar, ternyata akhirnya tidak bisa dipakai. Jadi cukup lubang kecil dulu, nanti kita tes. Saya bawa pompa air, pompa yang biasa untuk nyebul itu. Nah, nanti kita tes setelah sekitar 8 meteran aja di sini. Jadi nanti casingnya malah mungkin cukup 4 meter aja, teman-teman. Karena ya sebatas tanah atas ini aja, insya Allah daerah sini dulu sawah. Walaupun ini sekitarnya mungkin sepi tank atau septic tank saya tidak tahu, atau sebelahnya tetangga itu ada air kotor, insya Allah cor 4 meter itu sudah aman ya. Cor 4 meter itu, cor atas itu hanya untuk mencegah rembesan atas, teman-teman. Tidak mencegah zat besi dan sebagainya. Hanya murni kotoran secara fisik ya, misalkan sebelahnya got, sebelahnya septic tank ya, kita ukur septic tanknya dalam berapa, kan tidak terlalu dalam septic tank itu kecuali resapan. Tetapi 4 meter itu di Malang sebenarnya sudah cukup karena sudah masuk tanah keras. Yang tanah lunaknya yang warna hitam itu hanya sekitar 3-4 meter saja. Teman-teman, inilah yang namanya rezeki itu berputar ya. Insya Allah dari berbagi itu kita dapat rezeki. Ini adalah toko langganan saya di depan tempat ngebor ini. Toko langganan onderdil anak saya, karena paling dekat dengan rumah. Saya lama langganan juga di sini untuk onderdil mobil. Jadi ternyata pemilik ini ruko ini yang rencana buat laundry itu adalah putra dari toko depan ini. Saya tidak tahu sama sekali. Jadi saya kenalnya di laundrynya jauh dari sini di pusat kota Malang. Itu anaknya punya usaha laundry.
Nah, kemarin diminta ngebor di mana mas? Di depan toko ini Raja Wali ini. Loh itu toko langganan saya. Loh itu rumah mama saya kan ya Allah. Jadi inilah teman-teman hikmah dari berbagi rezeki. Saya tidak sering membeli di toko ini. Ternyata akhirnya kembali lagi ke saya dengan diberi pekerjaan ini. Jadi saya sama sekali tidak tahu kalau pemilik ruko ini adalah putra dari toko langganan saya ini. Ketemunya di tempat lain. Ini ternyata dikirim lagi, tadi itu rupanya sajen untuk yang di atas ya. Ini ternyata dikirim lagi. Nah, tadi kok gak ada sendoknya, saya bilang itu. Oh ternyata yang ini sesajen untuk tukangnya. Nah ini teman-teman baru saja dikirim. Ini tadi saya tanya kok nggak ada sendoknya. Oh, ternyata yang ini yang untuk tukangnya sudah disiapin sendok. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Semuanya itu ikhtiar teman-teman. Karena sumber air itu 100% saya bilang rezeki dari Allah SWT. Kita hanya berusaha saja. Tapi hasilnya, kualitasnya dan kuantitasnya, terutama kualitas kalau saya itu kita sangat tergantung kepada rezeki dari Allah. Jadi kalau dapat air bagus berlimpah itu sudah rezeki tiap orang tidak akan sama di area yang sama sekalipun. Jadi kita mikirnya jangan terlalu sakep gitu ya. Ini sirik atau apa? Enggak lah. Tergantung niat kita gitu aja. Ini kita dibuatkan ya. Kenapa harus bubur ya? Karena zaman dahulu sejarahnya yang ada itu paling mudah ya bubur. Jadi kalau sajen untuk orangnya hari ini yang tidak harus bubur seharusnya boleh Pizza Hut atau itu sebelah itu rumah makan Padang. Tidak ada masalah itu teman-teman. Ini kan hanya meneruskan adat-adat aja dulu. Nah dulu adanya bubur paling mudah bukan paling mudah untuk buat yaitu karena ada beras itu. Ini hanya diberi rezeki kita untuk makan, diberi rezeki makan gitu aja. Orangnya berbagi pada kita, kita hormati gitu aja teman-teman. Simple saja lah kalau saya ini. Dan lumayan ini yang belum sarapan kan. Kalau yang itu ya monggo, itu kan kepercayaan dari mereka. Jadi kita terima kasih mereka sudah juga meminta dengan caranya sendiri. Kita berdoa dengan caranya sendiri. Kalau ini ya kita anggap sebagai ini aja lah. Harusnya ya makanan sekarang aja teman-teman. Sahat, soto, nggak ada masalah ini teman-teman. Nah, ini karena meneruskan adat. Saya tadi barusan nyoba 1 putaran, napasnya sudah Senin Kemis ya, karena lama sekali sudah tidak ngebor ya, sangat jarang, mungkin setahun sekali aja kita ngebor ini ya. Tukang bornya semakin banyak dan Jawa kita itu paling mahal kalau ngebor itu. Ini aja ya, karena silakan mas kalau ada tukang lebih murah, banyak di sini daerahnya tukang bor ini di lokasi ini, monggo, saya tidak keberatan karena memang kita banyak fokus di perbaikan pompa air saja. Yang ngebor monggo silakan, siapa saja, banyak teman profesi di area sini dan sangat jauh lebih murah. Ini dulu kita pakai T yang ada mainan 1 meter, setengah meter lah. Ini Mas Lanto itu punya ini stang yang pakai baut itu, jadi kita setel fleksibel sudah. Tinggal naik turunkan stangnya itu aja. Bus. Wah ini kucingnya ikut menunggu, ini kucingnya tetangga ruko. Ini teman-teman, kelebihan bor manual sego pecel seperti ini di lapisan 3 meter. Jadi tiap lapis ada perubahan, kita kan terasa yang ngebor. Kita lihat
di 3 meter ini keabu-abuan dan lengket sekali. Jadi ini saya anggap sudah sebagai casing ya, tidak akan ada bocoran dari air atas, air kotor. Ini lengket, jadi air kotor insya Allah tidak mampu menembus ini lengket sekali. Nah ini insya Allah tidak mampu ditembus air kotor. Kalaupun menembus, ini sudah sebagai media filter itu sendiri. Jadi saya casingnya nanti tidak perlu dalam-dalam ya, karena apa? Insya Allah di 45 itu sumber bagusnya, tidak perlu sampai 8. Biasanya saya ngecornya di Malang, kota Malang 8, karena 0 sampai 6 itu rata-rata masih lunak dan apa ya, mawur, bahasa Jawanya itu mawur itu apa ya, bahasa Indonesia piye ya, mawur itu seperti remah-remah gitu teman-teman, jadi mudah terurai. Kalau ini lengket, jadi insya Allah ini kelebihan dari sumur bor model manual adalah tiap lapisan tanah insya Allah kita tahu, karena memang sudah jarang ya ngebor manual tuh. Rata-rata ngebornya manual, tetapi untuk ngambil lumpurnya memakai sirkulasi air, jadi tidak diambil secara diangkat seperti kita ini. Jadi sudah campur lah air lumpur yang keluar kita tidak bisa tahu. Nah kalau seperti ini kita tahu tiap lapisan tanahnya. Makanya saya bilang yang paling tahu adalah tukang bornya ya, khusus bor manual memang. Kalau bor mesin rata memang nggak tahu, karena sudah langsung tancap saja lumpurnya disirkulasi. Sisa yang cair kita ambil pakai jemblongan dengan tampar ini teman-teman. Tapi saya nggak ada yang cair ya, karena ini lengket, jadi tidak hancurnya ya tidak bisa halus gitu, jadi langsung kena di jemblongan yang pakai pipa ini. Kecuali nanti tanahnya sudah gembur, nah itu efektif sekali pakai tampar ini, tidak perlu naik turun pakai pipa. Ini masih lengket, mungkin sebentar lagi udah ganti ini, mudah-mudahan segera ganti. Nah jadi cukup cor saya itu di 4 meter saja, karena tanah tadi yang lengket tadi sudah casing alam ya, jadi nggak perlu dicor pun insya Allah aman dari kebocoran. Tapi karena ini saya di ruko ya, tidak tahu ini sebelahnya itu apa, juga speed tank di mana, itu kita antisipasi ya pasti dengan cor ya. Ini masih ada sisa-sisa hijau ini, saya udah lama nggak pesen ke orangnya, mudah masih sehat bapaknya yang pencari hijau itu, udah sepuh. Saya biasanya langganan 100.000 dulu saya kasih, orangnya cuma minta 75, tapi dicarikan satu bendel besar sekali, itu bisa berapa lubang sumur itu, sangat murah sekali dibanding fungsinya dan kesulitan mencarinya teman-teman. Jadi mencari hijau ini sulit teman-teman, apalagi udah langka ya tanaman pohon aren itu, karena hijau ini atau pohon aren tempatnya segala serangga yang berbahaya, mulai kelabang dan sebagainya itu ada di hijau pohon aren ini. Jadi kalau harganya mahal hijau itu memang saya mengerti, karena cara mencarinya sangat sulit dan ya banyak risikonya. Ini memang tahan dengan air ya, kelebihannya hijau itu teman-teman. Semakin kena air semakin awet dia. Makanya atap dari hijau itu yang seperti teman-teman bikin gazebo, udahlah aman selamanya itu teman-teman. Tadi barusan saya nyoba, sudah mulai ganti teman-teman, rasanya udah mawur, sudah renyah, jadi tidak lengket, jadi bisa agak dalam tadi nambahnya. Tadi cuman satu pilan ini bisa lebih dalam tadi ya, berarti sudah mulai ganti. Sawah itu sudah sumbernya kali dari sini, kalau itu sudah ganti renyah berarti itu berpori-pori. Jadi sawah saya cukup ngecor itulah 4 meter itu aja di tanah lengket tadi, itu udah cukup. Kita perbatasannya di tanah ini mawur ini.
Ini udah bisa sampai 3 ronde ya, kita bilangnya ronde. 1 kali angkatan sampai napasnya habis, itu 1 ronde. Ini sampai 2 kali masih bertahan. Mas saya diangkat masih klepnya jemblongan masih main. Kalau klepnya sudah diam, nah sudah tidak masuk lagi tanah yang digali, karena klepnya kan dari plat, itu klepnya jemblongan itu teman-teman. Sawah ini sudah ganti, jadi memang untuk patokan ya seperti itu. Kelebihan bor manual, kita lihat ini teman-teman, sawah sudah ganti tapi ya masih baru perpindahan lapisan. Kita lihat seperti apa lapisan tanahnya. Seperti ini jemblongannya teman-teman. Kalau ini kan tidak pakai yang ada tajamnya, karena hanya pakai tampar saja. Ini ada klepnya. Dari plat, ini engselnya. Sawah udah ganti. Ya, udah ganti teman-teman. Sambil wah, kecil. Sudah ganti teman-teman. Nah, ini tidak lengket lagi. Nah, ini teman-teman, kelebihan bor Sekopecel di sini. Ini mulai sumber ini, daerah sini nih. Nanti kita lihat kalau sudah tidak ngisi air lagi dari atas, berarti udah nyumber ini. Ini kita ambil pakai jemblongan tampar dulu. Ya, warnanya aja beda. Tadi keabu-abuan, ini sudah kecoklatan. Masih barulah perbatasan, tadi masih campur dengan yang lengket tadi. Tapi sudah kelihatan bahwa ini sudah berganti lapisan tanah. Ini terasa tadi saya nyoba keras, tapi nggak lengket. Nah, jadi keras. Jadi begitu kena, just langsung diputer tuh ringan. Dan klepnya nggak cepat buntu, berarti cair, renyah tanahnya, keras dan renyah. Nah, itu kalau terlalu menancapkan terlalu kuat, nggak kuat muternya, karena keras, tapi renyah. Jadi sudah masuk cukup dalam ini teman-teman. Beda dengan yang lengket tadi, baru 10 cm udah buntu klepnya. Lupa tadi nggak perhatikan teman-teman, embernya masih utuh airnya, berarti sudah tidak ngisi air lagi untuk membasahi lubang bor. Jadi udah nyumber lah, udah mulai ngembes dikit-dikit. Makanya tadi kok embernya ini masih utuh, ya berarti ini sudah mulai nyumber di 4,5 ini, 4,5 meteran. Sawah inilah mulai air bagusnya menurut saya, karena saya cek di sebelah rumah, ini sebelahnya rumah ini sumur gali, katanya bagus. Ya memang kalau sumur gali kemungkinan besar itu lebih bagus selama atasnya tidak ada bocor, karena dia hanya mengambil air atas yang relatif bagus selama tidak ada bocoran, karena atasnya lengket atau keras tadi. Atas sebelah ini sumurnya bagus sekali. Terus sumur apa Bu? Bor atau gali? Sumur gali. Nah kalau di sini gali ya berarti harus nunggu kemarau kalau mau gali. Ya karena orangnya sudah terendam di 3 meter 4 meter ini.
Kok lapasan to ya? Lapasan ya? Oke teman-teman, nanti kita sambung lagi di video kedua seperti apa hasil akhirnya. Ya nanti sekitar 8 meter kita 6 meteran lah, kita coba lihat seperti apa. Kalau masih aman kita lanjut lagi bertahap. Seperti itulah, jadi prosesnya mahal karena kita harus lihat perlapisan tanah, dan nanti kalau memungkinkan ya kita coba nanti di 8 meter dulu kemampuan airnya dulu. Kalau lihat kualitasnya kelihatan bagus, terakhir kita tes kemampuan debitnya, kuantitasnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.